Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan master budget atau anggaran induk. Jadi referensi buku yang saya gunakan masih dari buku Ibu Yunika Murdayanti dan bukunya Nafarin. Cuma untuk materi kali ini saya berfokus kepada teori. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai terkait dengan penjelasan materi ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian master budget atau anggaran induk. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam anggaran dalam perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dasar penyusunan anggaran induk. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun macam-macam anggaran induk untuk perusahaan manufaktur, dagang, dan perusahaan jasa. Jadi setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 tujuan pembelajaran terkait dengan materi ini. Oke. Ini sebenarnya bisa kalian pelajari sendiri di buku Bu Yunika terkait dengan materi master budget. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, pengertian master budget. Jadi kalau kita bicara master budget, master gitu ya, induk. Jadi ini adalah anggaran induk yang merupakan anggaran keuangan atau rencana keuangan komprehensif. Rencana keuangan komprehensif suatu entitas, jadi mencakup anggaran operasional, anggaran keuangan dalam suatu periode anggaran yang kita tetapkan, yang mau kita anggarkan. Nah, di sini ada 2 fokus, yaitu dalam anggaran komprehensif, ada anggaran operasional dan anggaran keuangan. Untuk anggaran operasional sendiri, itu adalah anggaran-anggaran yang dibentuk untuk nantinya dijadikan anggaran komprehensif berupa anggaran laba rugi. Sementara kalau anggaran keuangan, itu anggaran yang berfungsi untuk membuat anggaran neraca. Gitu. Jadi mungkin kemarin kan kita sudah belajar terkait dengan anggaran kas, anggaran piutang ini bisa kita masukkan ke anggaran keuangan. Sementara untuk seperti anggaran penjualan, terus anggaran biaya produksi. Kalau untuk perusahaan manufaktur itu bisa masuk ke anggaran operasional. Gitu. Jadi sebenarnya untuk master budget sendiri itu adalah kumpulan-kumpulan dari materi-materi yang sebelumnya sudah pernah kalian tempuh ya, bahkan pada anggaran kas itu sebenarnya sudah saya bahas sedikit terkait dengan membuat anggaran neraca, anggaran laba rugi, anggaran laporan arus kas untuk perusahaan dagang. Kemudian untuk poin kedua, jadi macam-macam anggaran dalam perusahaan, kita bahas sedikit aja. Ada anggaran operasi, itu terkait dengan tadi ya, anggaran untuk membentuk anggaran laba rugi. Nah, anggaran operasi ini ada yang namanya anggaran penjualan. Jadi di dalam anggaran penjualan, perusahaan akan menganggarkan dalam periode anggaran itu berapa penjualannya, berapa unit, terus kemudian di daerah mau menjualnya, kemudian atas produk apa saja. Tidak hanya itu, bahkan term of payment-nya berapa persen menggunakan tunai, berapa persen menggunakan non-tunai, berapa persen diskon penjualan itu harusnya ada pada tahapan penentuan asumsi anggaran penjualan. Kemudian yang C, anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku ini adalah ciri khas anggaran untuk perusahaan manufaktur, di mana memang perusahaan manufaktur ini kan memproduksi. Kalau memproduksi memang berangkatnya dari biaya bahan baku. Jadi di sini adalah rencana kerja divisi tertentu ya untuk menganggarkan biaya bahan baku yang digunakan untuk memproduksi. Gitu. Jadi harga pembelian, kemudian bisa juga sebenarnya kalau bicara anggaran biaya bahan baku memang lebih kepada anggaran terkait dengan harga beli
dari bahan baku yang diperlukan. Kemudian perlu juga dalam satu produk, kira-kira produk tersebut justifikasi penggunaan satu produk itu menggunakan berapa bahan baku, itu juga harus ada di justifikasi anggaran biaya bahan baku. Kemudian anggaran biaya tenaga kerja tentunya terkait dengan jam tenaga kerja dan juga upah tenaga kerja untuk memproduksi barang, kalau kita bicara skupnya perusahaan manufaktur. Kemudian anggaran BOP. Anggaran BOP adalah terkait dengan biaya-biaya produksi di luar biaya bahan baku atau BBB, serta biaya tenaga kerja atau BTK. Gitu, akan diperhitungkan di BOP. Kemudian, setelah ada BBB, BTK, dan BOP, diringkas dalam anggaran harga pokok produksi, dituangkan lagi ke dalam atau diperkuat dengan anggaran harga pokok produksi. Nah, sementara kalau harga pokok penjualan itu memang terkait harga pokok penjualan itu kan sebenarnya ya harga pokok produksi dari barang yang dibuat ya, tetapi kalau HPP itu lebih kepada barang-barang yang dijual. Gitu, itu juga sebenarnya harus inline dengan anggaran penjualan juga. Gitu. Kemudian ada anggaran beban pemasaran, ada anggaran beban administrasi. Nah, kemarin kan sudah Ibu bahas sedikit terkait dengan laba rugi, di mana ada pos beban pemasaran ya. Ada beban pemasaran, ada administrasi. Nah, ini kalau dari segi laba rugi, memang fungsi beban itu dibedakan berdasarkan fungsinya. Bisa beban pemasaran, bisa beban administrasi. Di mana kalau beban pemasaran itu adalah beban-beban yang terkait dengan fungsi pemasaran atau penjualan. Ya. Nah, kemudian ada juga beban administrasi dan umum itu adalah terkait dengan fungsi-fungsi administrasi dan umum. Jadi posnya akan berbeda. Bisa saja kalau kita bicara beban depresiasi, itu beban depresiasi itu ada di dua tempat. Ada di beban penjualan atau pemasaran, ada juga di beban administrasi. Ya, kita lihat dulu depresiasi atas aset tetap yang dipakai oleh divisi apa, divisi yang menunjang fungsi apa. Gitu. Begitupun juga dengan gaji, bonus. Kita lihat, nah gaji dan bonus ini bebannya itu menunjang ke fungsi apa? Apakah fungsi penjualan atau pemasaran atau fungsi administrasi dan umum. Gitu. Nah, kemudian setelah kita tentukan adanya penjualan, adanya beban pemasaran dan administrasi, tentunya kita bisa mengisi adanya anggaran laba rugi. Kemudian kita juga bisa mengisi adanya kita bisa buat adanya anggaran kas. Tentu saja anggaran kas ini harus secara komprehensif ya, artinya kita harus memikirkan pos kas masuk dan kas keluar atas operasi, kas masuk dan kas keluar atas investasi, dan juga aliran kas untuk kegiatan pendanaan. Gitu. Sorry, harusnya poin L ini adalah neraca. Neraca nanti kan bisa dapat ending kasnya, sebenarnya kita bisa disupport oleh anggaran kas. Jadi terus juga return earning kita bisa disupport dari anggaran laba rugi. Jadi keterkaitan sebenarnya antara satu anggaran mensupport angka untuk anggaran lainnya. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, jadi untuk membuat anggaran sendiri mungkin di awal mata kuliah ini ya, pertemuan mata kuliah ini mungkin kalian sudah belajar juga gitu mengenai pendekatan atau dasar untuk membuat anggaran. Secara garis besar ada dua, ada anggaran konvensional serta zero based budgeting. Kalau untuk anggaran konvensional sendiri itu adalah merupakan rencana keuangan yang didasarkan pada anggaran periode terdahulu. Jadi kalau misalkan kita membuat anggaran tahun N, jadi kita harus merefer N-1. Gitu. Jadi memang
ada yang terlaksana atau tidak terlaksana, itu akan menjadi hal-hal pertimbangan kita untuk membuat anggaran kalau berdasarkan anggaran konvensional. Jadi kalau anggaran konvensional memang base-nya dari penyusunan anggaran tahun lalu gitu. Jadi memang keputusannya harus benar-benar melalui evaluasi dari tahun lalu, berangkatnya dari anggaran tahun sebelumnya. Sementara kalau anggaran zero based budgeting, kita lihat ya sudah, kalau misalkan anggaran tahun lalu ya kita anggap selesai gitu. Kita anggap selesai, kita anggap sekarang kita menghadapi asumsi-asumsi yang benar-benar baru, ibaratnya seperti itu. Gitu, walaupun bukan berarti kita tidak mengevaluasi gitu anggaran periode sebelumnya, tidak. Evaluasi itu tetap penting antara anggaran dengan realisasi di tahun lalu, kemudian kita buat lagi anggaran tahun sekarang dengan berdasarkan zero based budgeting, tetapi memang kita memulai dengan apa ya, ibaratnya ya kita memulai semuanya tuh dengan asumsi yang sekarang gitu. Oke, untuk penyusunan macam-macam anggaran induk dan manufaktur pada video ini memang lebih ditekankan teorinya ya, karena di video sebelumnya itu sudah ada terkait dengan teknis menyusun anggarannya. Ya, sekarang teorinya untuk menyusun anggaran induk perusahaan manufaktur, tentu saja ingat, pertama kali pokoknya untuk menyusun anggaran itu dibutuhkan asumsi deh. Paling utama tuh memang asumsi. Kalau kita mau membuat anggaran penjualan, pastinya kalau manufaktur, mau perusahaan dagang, mau perusahaan jasa, memang yang pertama kali berangkatnya memang dari penjualan. Gitu, harus kita mengasumsikan dulu terlebih dahulu bagaimana kondisi penjualan kita, bagaimana anggaran penjualan kita. Nah, tentu saja asumsi penjualan ya dilihat kan. Kita mau, kalau kita bicara perusahaan dagang dan jasa, perusahaan dagang dan manufaktur mau jual berapa produk dalam periode anggaran. Nah, kemudian mau jualan di mana saja gitu. Kalau bicara jasa nanti mungkin asumsinya akan berbeda gitu, karena yang kita jual adalah jasa. Oke, dan kemudian harga jual juga tentunya harus diperhitungkan pada asumsi gitu, dan lain-lain ya, seperti asumsi harga beli produk, asumsi unit yang terjual, asumsi unit yang unit bahan baku yang dibeli ini maksudnya, terus adanya asumsi kas masuk, asumsi kas keluar dari tiap-tiap aktivitas gitu kan. Nah, dimulai yang pertama prosesnya adalah dari pembuatan anggaran penjualan pada periode anggaran tertentu. Setelah penjualan, kita tahu penjualannya berapa, kemudian kita akan masuk ke ranah produksi. Kalau kita menganggarkan penjualannya 1.000 dalam suatu kuartal, belum tentu yang kita produksi juga 1.000. Karena kita harus melihat apakah ada asumsi persediaan awal atau persediaan akhir dari produk jadi atau finished good. Karena itu akan mempengaruhi. Nah, ini detail seperti ini sudah Ibu sampaikan di video yang hitung-hitungan ya, yang sifatnya hitung-hitungan. Seperti itu. Ketika kita sudah tahu nih, oh iya kita mau produksi sekian untuk kuartal. Kan kita bicara kalau produksi itu ya kita bicara produk jadinya. Tetapi dari produk jadinya, kalau untuk perusahaan manufaktur kan kita khususkan lagi, oh iya produk X, produk Y, produk Z, itu dia butuh apa aja sih, bahan baku apa aja. Nah, itu kita bicara mengenai proses pembuatan anggaran bahan baku yang dibutuhkan. Gitu. Nanti jangan lupa ada asumsi, oh ya satu unit produk X ini dia terbuat dari apa aja. Gitu kan. Terus kemudian itu bicara bahan baku. Terus kemudian nanti diproses, dia
pakai tahapan apa aja gitu, sehingga nanti kan biaya tenaga kerjanya untuk tahapan A dan B berapa jam kerjanya, berapa tarifnya gitu, berapa BOP yang terserap gitu yang harus dialokasikan untuk pembuatan produk tersebut. Nah, kemudian ada pun proses selanjutnya adalah pembuatan anggaran yang dibutuhkan. Ada mutasi raw material, work in process, dan finish. Setelah itu kita membuat anggaran pembelian. Tentu saja anggaran pembelian ini kan tidak hanya bicara unit yang dibeli, tidak hanya bicara harga beli, estimasi harga beli, tapi term of payment-nya juga. Kita belinya berapa persen, pakai itu naik berapa persen, nonton naik, karena asumsi ini itu akan digunakan juga untuk asumsi pengeluaran kas, untuk asumsi anggaran utang, nantinya juga dipakai untuk asumsi neraca gitu. Jadi asumsi itu makanya sangat penting, harus detail ya. Kemudian proses pembuatan anggaran harga pokok bahan baku dan lain-lain. Detailnya bisa dibaca juga di buku Ibu Yunika. Tentunya dan sebagainya ini atau dan lain-lainnya termasuk juga ada anggaran. Apa tadi yang komprehensif itu ada anggaran arus kas, ada anggaran laporan laba rugi, dan anggaran neraca. Kita masuk kepada penyusunan macam-macam anggaran induk untuk perusahaan dagang, sama tahapnya buat asumsi juga. Pokoknya setiap membuat anggaran apapun itu kita harus membuat asumsi dulu, prediksinya. Sehingga nanti untuk proses pertama pembuatan anggaran penjualan kita tahu berapa barang dagangan yang mau kita jual. Gitu. Terus kemudian kemana saja kita jualnya. Gitu. Bisa juga lebih luasnya lagi, apakah penjualannya direct langsung ke distributor ataukah ada penjualannya yang konsinyasi, justru kayak gitu. Jadi lebih detail lagi. Karena perlu kalian ketahui bahwa gini, kalau kita bicara anggaran itu kita bicara ranahnya akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu akan berbeda dengan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan, output atau laporan keuangan itu kan saklek ya, pakai SAK umum atau SAK etap dan lain sebagainya. Tetapi kalau ranahnya kita bicara akuntansi manajemen, itu kan laporannya atau outputnya itu disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Artinya anggaran sendiri sebenarnya bisa jadi gitu ya, antara satu perusahaan dan perusahaan lain akan berbeda gitu, tetapi informasinya sebenarnya sama ya. Kalau penjualan ya tentunya ada nantinya estimasi harga jual, tetapi breakdown-nya apakah sampai kepada per produk, sampai tempat, atau sampai bagaimana skema penjualannya, direct selling atau pakai konsinyasi online atau offline, itu kan bisa disesuaikan. Kemudian proses pembuatan anggaran beban-beban operasional, terus kita masuk kepada proses pembuatan anggaran kas. Tentunya anggaran kas ini ada kas masuk dan kas keluar dari 3 aktivitas. Kemudian ada proses pembuatan anggaran laba rugi dan neraca. Kita masuk ke penyusunan, harusnya nomor 6 ya, penyusunan anggaran induk untuk perusahaan jasa. Jadi terlebih dahulu, kemudian kita akan membuat anggaran penjualan terlebih dahulu untuk periode anggaran tertentu gitu. Jadi berapa jasa yang akan kita hasilkan gitu. Kita mau produce jasa apa saja, terus ke klien mana saja, itu harus dijelaskan juga dalam anggaran. Terus kemudian term of payment-nya bagaimana gitu, karena kan kalau jasa itu bisa saja bertahap. Pembayarannya selesai 30%, nanti di DP dulu. Misalkan bayar DP dulu, setelah itu sampai pekerjaan selesai berapa nanti dibayar lagi.
gitu, karena macam-macam sih, kita harus lihat dulu kondisinya, term of payment-nya. Kemudian proses pembuatan anggaran beban usaha terkait dengan beban-beban apa saja yang kita keluarkan untuk menunjang perusahaan dalam menghasilkan penghasilan utamanya. Kemudian proses pembuatan anggaran kas tentu saja untuk perusahaan jasa masih sama, dia ada kas masuk, ada kas keluar dari 3 aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian kita lanjut kepada anggaran induk yang komprehensif lainnya adalah anggaran laba rugi. Tentunya untuk menyusun laba rugi, ingat skema laporan laba rugi gitu ya. Kita mulai dari pendapatan yang utama, beban pokoknya, kemudian masuk ke beban penjualan, beban administrasi dan umum, masuk ke beban sampai ke beban lainnya itu juga harus kita anggarkan, karena untuk mencapai net income hal tersebut harus ada. Kemudian proses membuat neraca ya, anggaran neraca. Oke, baik. Kesimpulannya adalah yang pertama, master budget itu terdiri dari anggaran operasional, yaitu anggaran yang membentuk anggaran komprehensif laba rugi, serta anggaran keuangan, di mana anggaran keuangan ini adalah membentuk anggaran komprehensif neraca seperti anggaran kas, anggaran piutang, anggaran utang. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah untuk pembuatan master budget sebenarnya kita harus lihat dulu entitas apa sih, jenis perusahaannya apa dulu yang mau kita buat, karena nanti anggaran induknya akan menyesuaikan gitu. Jadi memang harus didahului biasanya dengan pembuatan asumsi, terus berlanjut ke anggaran penjualan, anggaran beban-beban, penentuan beban-beban, dan lain sebagainya. Ya baik, ini adalah daftar pustaka referensi yang saya gunakan, buku dari Ibu Yonika Murdayanti dan buku dari Nafarin. Ya baik, sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.